Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, ini adalah bab kedua ya, setelah bab pertama kemarin yaitu tentang eksponen. Nah, adapun kompetensi dasarnya seperti berikut. Nah, yang A adalah persamaan dan pertidaksamaan linier. Persamaan linier. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat sama dengan atau nih ya, yang biasa kita tandai dengan sama dengan, sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat satu ya, karena linier. Kalau misalkan variabelnya punya pangkat 2 berarti disebut persamaan kuadrat. Contohnya persamaan linier satu variabel, contohnya yaitu 2x tambah 10 sama dengan 0. Nah, variabelnya yaitu apa? Si x ini kan. Nah, yang kedua contohnya 2t sama dengan 14. Variabelnya yaitu t. Nah, variabel itu nih huruf-huruf ya, ditandai dengan huruf kecil. Persamaan linier dua variabel yaitu contohnya x tambah 3y sama dengan 9. Variabelnya yaitu x dan y. Yang kedua yaitu 2m min 3n sama dengan 15. Variabelnya m dan n. Yang ketiga persamaan linier tiga variabel. Berarti contohnya 2x dikurangi y dikurangi 3z sama dengan 20. Variabelnya yaitu x, y, dan z. Yang kedua 2p dikurangi 5q tambah 2r sama dengan min 3. Variabelnya p, q, dan r. Seperti itu. Nah, bentuk umum persamaan linier satu variabel yaitu, nah sekarang kita itu akan membahas persamaan linier satu variabel ya. Nah, ini bentuk umumnya ax ditambah b sama dengan 0. Dengan a, b-nya itu adalah anggota real, a-nya tidak boleh 0 dan a-nya koefisien. Yang ada di depan variabel itu namanya koefisien. Ya, a sebagai koefisien, x sebagai variabel, dan b sebagai konstanta. Sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Yang pertama itu nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kedua, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Yang pertama itu tidak berubah kalau misalkan ditambah dan dikurangi. Kalau yang kedua itu dikali atau dibagi. Nah, penyelesaian persamaan linier satu variabel. Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel dapat ditentukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri. Sebelah kiri tanda sama dengan dan konstanta di sebelah kanan, yaitu sebelah kanan tanda sama dengan. Nah, dipisah antara variabel dan konstanta. Kemudian yang kedua, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Yang ketiga itu bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah 2. Nah, gimana sih contohnya? Nah, contohnya tentukan nilai dari persamaan berikut ya. Nih, 7x kurangi 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, di sini ada 7x kurangi 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, kumpulkan variabel sebelah kiri nih. 2x ini tadinya sebelah kanan kan? Nih, kelompokkan variabel ya, sebelah kiri konstanta sebelah kanan. Nah, 2x ini tadinya positif. Nah, pindah ke sebelah kiri, berarti jadi negatif 2. Kemudian 16 seperti 16 yang ini. Nah, konstanta yang ini tadinya negatif nih, ada di sebelah kiri, pengen pindah ke sebelah kanan, berarti jadinya positif. Kemudian 7x kurangi 2x sama dengan 7 kurangi 2, 5x. Nah, bisa dikurangi asalkan variabelnya sama ya. Kemudian 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, setelah begini tinggal dibagi ruas dengan koefisien variabel. Nih, koefisien variabel adalah 5. Berarti kedua ruas ini dibagi dengan 5. 5x bagi 5 sama dengan x kan.
Nah, 20 bagi 5 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua ada 5 dikali 2. Dalam kurung 2x min 1 sama dengan 2 dalam kurung x tambah 3. Nah, kalau seperti ini gimana? Sama seperti tadi, kita kalikan dulu. 5 kali 2Q sama dengan 10Q. Kemudian 5 kali negatif 1 sama dengan min 5. Ini juga sama. 2 kali Q sama dengan 2Q. Yang ini 2 kali 3 sama dengan, harusnya di sini 6 ya, sorry. Di sini harusnya 6. Nah, di sini 6. Karena di sini 6, 2 kali 3 sama dengan 6, bukan 5 ya. Kemudian sini ada 10Q kurangi 5 sama dengan 2Q tambah 6. Nah, 10Q dikurangi. Nah, ini dari mana? Nah, kelompokkan variabel, ingat. Ini variabel di sebelah kanan. Berarti kita pindahkan sebelah kiri. Tadinya positif jadi negatif. Kemudian 5 tadinya negatif jadi positif. Nah, ini 6 ya, maaf. Kemudian jadi apa? 8Q sama dengan 8. Nah, di sini ada bagi kedua ruas dengan koefisien langkah ketiga. Berarti 8 nih, ini kan koefisiennya 8. Berarti semuanya bagi 8. Di sini bukan 8 ya, tapi 6 tambah 5 sama dengan 11. Ya, sorry salah. Berarti sini ada 11 bagi 8. Berarti 11 per 8 ya, yang ini Q-nya. Ya, seperti itu. Nah, yang B adalah pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan linier adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tepat 1. Nah, kalau tadi persamaan itu berarti sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaan berarti ini kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau tidak sama dengan ya. Pertidaksamaan linier satu variabel berarti contohnya 2x tambah 10 lebih dari 0. Variabelnya yaitu x. Yang kedua 2t kurang dari sama dengan 14. Variabelnya berarti t. Yang kedua pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya x tambah 3y lebih besar sama dengan 9. Berarti variabelnya x dan y. Yang kedua 2m kurang dari 3n tambah 15. Berarti variabelnya m dan n. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, yang pertama ada ax ditambah b lebih besar dari 0. Yang kedua ada ax tambah b lebih besar sama dengan 0. AX tambah B kurang dari 0. Kemudian yang keempat ada AX tambah B kurang dari sama dengan 0. Yang terakhir ada AX tambah B tidak sama dengan 0. Dengan A, B anggota real, A tidak boleh sama dengan 0. A-nya adalah koefisien ya, X-nya adalah variabel, dan B adalah konstanta. Nah, himpunan penyelesaian pertidaksamaan juga dapat ditulis dalam bentuk interval nih atau selang. Beberapa bentuk atau jenis intervalnya nih. Kalau misalkan tandanya itu cuma kurang dari atau lebih dari, berarti nih ya, batas atau intervalnya itu, lingkarannya itu tidak penuh. Sedangkan kalau misalkan ada tanda sama dengannya, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, maka intervalnya penuh. Nah, batas tersebut tidak termasuk. Artinya kalau misalkan intervalnya penuh itu berarti batas tersebut termasuk dalam interval ya. Kalau misalkan nih lebih dari sama dengan 3, berarti 3 itu termasuk pada intervalnya. Kalau misalkan lebih dari 3, berarti yang lebih dari 3 yaitu 4. Nah, si 3-nya itu tidak termasuk, sehingga nanti selangnya ini atau batas intervalnya ini tidak penuh. Penyelesaian pertidaksamaan linier. Nah, ada beberapa cara juga tadi, seperti tadi ada 3 cara. Nah, yang pertama ini nih, namun tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kanan dan kiri ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi
dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali dengan bilangan negatif yang sama. Nah, kita sekarang masuk ke contoh, yaitu contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 4 lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nah, cara yang pertama yaitu kedua ruas dikurangi nih ya, karena kita mau menyatukan variabel sebelah kiri, jadi kedua ruas harus dikurangi. Ini sorry ya, ini salah nih. Ini harusnya dikurangi ya, karena ini positif nih. Sehingga 3x dikurangi 4 dikurangi 8x lebih besar sama dengan 16 ditambah 8x dikurangi 8x. Nah, hasilnya 3x kurangi 8x sama dengan negatif 5x sama lebih besar sama dengan 16 ya. Nah, ini juga nih, setelah ini kedua ruas ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena di sini negatif ya. Kalau negatif berarti ditambah. Kalau misalkan nanti ketemu dengan positif nih kayak yang ini nih, karena ini positif jadi dikurangi kedua ruasnya. Ya, kedua ruas. Nah, berarti negatif 4 ditambah positif 4. Di sebelah sini juga jangan lupa tambahkan lagi positif 4 sama dengan 16 ditambah 4. Nah, ini habis ya. Berarti tinggal negatif 5x lebih besar sama dengan 20. Nah, kemudian kedua ruas sama-sama dibagi dengan negatif 5 nih. Karena si x-nya punya negatif 5. Nah, sesuai dengan sifat yang ketiga, apabila dibagi dengan bilangan negatif yang sama, dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya dibalik. Yang tadinya lebih besar sama dengan, maka tandanya kurang dari sama dengan ya. Berarti nih tandanya dibalik nih, yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini gara-gara dibagi dengan negatif 5. Sehingga 20 bagi negatif 5 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung x di mana nih? X di mana x-nya kurang dari sama dengan 4 dan x-nya anggota real. Yang kedua, 2x ditambah 5 dibagi 3 dikurangi 1 dikurangi 3x dibagi 4 kurang dari 6x dikurangi 5 dibagi dengan 2. Nah, kedua ruas dikali dengan KPK dulu. KPK dari nih penyebutnya 3, 4, dan 2 itu adalah 12 ya. Nah, sehingga semuanya dikali dengan 12. Maka hasilnya nih 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian 12 bagi 4 yaitu 3 nih. Kemudian 12 bagi 2 yaitu 6. Nah, udah begini tinggal dikalikan. 4 kali 2x sama dengan 8. 4 kali 5 sama dengan 20. Dikurangi ya. 3 kali 1 sama dengan 3. Negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan positif 9. Kemudian 6 dikali 6x sama dengan 36x. Kemudian 6 dikali negatif 5 sama dengan negatif 30. Nah, setelah ini kayak tadi operasi pada kedua ruas dijabarkan atau digabung ya. 8x ditambah 9x. Nah, yang ini tadinya positif, di sini pindah ruas jadi negatif. Yang ini 20 tadinya positif, pindah ruas jadi negatif. 3 tadinya negatif jadi positif. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal dihitung 8 ditambah 9x dikurangi 36x sama dengan negatif 19x kurang dari negatif 40 dikurangi 20 tambah 3 sama dengan negatif 47. Nah, kedua ruas sama-sama dibagi dengan negatif. Jadi tandanya berubah. Nah, kalau dibagi positif bagaimana? Kalau dibagi dengan positif ya biarkan saja tandanya seperti itu. Kalau misalkan tadinya kurang dari ya biarkan kurang dari. Kalau dibagi negatif saja yang tandanya berubah ya. Berarti negatif 19x dibagi negatif 19. Lebih dari berubah dari yang awal ya, beda. Negatif 47 dibagi negatif
19 sama dengan X lebih besar dari negatif 47 dibagi negatif 19, atau X lebih besar dari 29/19. Pembagian negatif dengan negatif menjadi positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung X, di mana X-nya yaitu 29/19, X-nya anggota real. Nah, silakan kalian coba kerjakan soal-soal berikut ini agar dapat memahami penjelasan yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.